Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tahsin kita, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Seperti biasa, nanti kita akan membaca bersama-sama, kemudian akan kita bahas hukum tajwid atau kita analisis hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah bisa membuka mushafnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bahas tajwid yang ada di surat ini. Yang pertama ada bima unzila. Dalam istilah tajwid disebut dengan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah, bertemunya sudah berlainan kata. Ada mad tabi'i fathah bertemu alif, kemudian bertemu dengan hamzah, bertemunya sudah berlainan kata. Cara membacanya dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Yang kedua, ada kata unzila. Dalam istilah tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, da, za, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, dan ka. Kebetulan di sini ada nun sukun bertemu dengan za. Cara membacanya, suara nun sukunnya dibaca samar, kemudian disertai dengan mendengung. Yang ketiga ada kata wama unzila. Disebut dengan mad jaiz munfasil. Keterangannya sama dengan di depan ini, bima unzila dan wama unzila sama. Min qablik dibaca ikhfa hakiki, yaitu ada nun sukun bertemu dengan qaf. Cara membacanya, suara nun sukunnya disamarkan kemudian didengungkan. Tidak min qablik tapi min qablik. Selanjutnya ada kata hum yuqinun. Hum yuqinun. Dalam istilah tajwid disebut dengan idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kebetulan di situ ada mim sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya, suara mim sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya ada kata yuqinun. Dalam istilah tajwid disebut dengan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang matinya karena dibaca waqaf atau berhenti. Di situ ada mad tabi'i, dhammah bertemu dengan waw, kemudian bertemu dengan huruf yang mati karena dibaca waqaf. Cara membacanya dibaca panjang sampai dengan 6 harokat. Selanjutnya ada kata ulaika. Dalam istilah tajwid disebut dengan mad wajib muttasil.
yaitu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, bertemunya satu kata. Cara membacanya dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Selanjutnya ada kata hudam mir rabbihim. Hudam, ya, disebut dengan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Kebetulan di sini ada fathah tanwin bertemu dengan mim. Cara membacanya, suara tanwinnya lebur ke huruf mim, kemudian diikuti dengan suara mendengung. Tidak dibaca hudan min, tetapi dibaca hudam min. Ya. Selanjutnya ada kata mir rabbihim. Dalam istilah tajwid disebut dengan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Kebetulan di sini ada nun sukun bertemu dengan ro. Cara membacanya, suara nun sukunnya lebur ke huruf ro, tetapi tidak disertai dengan suara mendengung. Yang terakhir ada kata humul muflihun. Hun dibaca panjang sampai dengan 6 harokat. Disebut dengan mad arid lisukun. Keterangannya sama dengan yuqinun. Dibaca panjang sampai dengan 6 harokat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan hukum tajwid yang ada di surat Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan bacaan kita semakin hari semakin berkualitas, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.